tinggi, banyak mitos kepercayaan lama. Tidak mungkin ada cerita di tengah masyarakat kita kalau tidak ada fakta pada zaman dahulunya. Ritus keagamaan, yang dua profil. Kalau orang mengatakan tahayul, ya nanti dulu. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Anggadana sarira. Bukit dan gunung menjulang ke langit. Pepohonan rimbun terhampar luas sebagai padang hijau di pelatarannya. Kabut seakan tak pernah pudar tersapu oleh angin. Bah negeri berselimutkan awan. Inilah Dieng, dataran tinggi di Pulau Jawa. Namo Shivaya, Om Namo. Masyarakat asli Dieng mempercayai bahwa Dieng dulunya adalah kayangan dan menjadi tempat bersembayangnya para Brahmana Hindu untuk mencari ilmu. Bagi masyarakat Dieng, masuknya pengaruh agama tidak serta-merta menghilangkan tradisi dan adat atau membuat keduanya saling berbenturan. Dieng itu sebagai poros dunia, gitu. Dipercaya ya oleh kami para arkeolog itu sebagai tinggalan budaya yang tertua masa klasik. Dari bukti-bukti arkeologis yang ada itu sangat masuk akal karena didukung oleh berbagai sumber daya ya. Disitulah berkembang sculpture ya, membuat candi, membuat arca, membuat prasasti. Pertama kali yang terbangun adalah Dieng itu. Dieng ditemukan oleh Maharsi Agastya Pranatacarya dari negeri seberang atau India. Jadi Agastya itu sebenarnya aspek dewa Siwa dalam bentuk dewa ilmu pengetahuan. Di mana disinilah tempat para Brahmana Siwa yang tentunya ditunggu petuah-petuahnya pada era itu. Lahirnya Nusantara tidak lepas daripada pembelajaran bagaimana tata negara yang juga diajarkan di Dieng pada waktu itu sebagai tempat pendidikan. Karena pada masa awal klasik Jawa Tengah itu kan memang tokoh agama dari Asia Tenggara Daratan itu kan datang ke Jawa berguru gitu. Wah, kampusnya di situ ya sangat boleh jadi. Cukup masuk akal. Jadi kalau dalam penelitian sejarah modern itu dikatakan agama Dieng itu kan agama kapitayan, agama monoteisme. Dulu belum ada Tuhan namanya Allah, belum ada Tuhan namanya Yahweh, belum ada Tuhan namanya Yesus dan seterusnya. Namanya ya pakai nama Jawa kan Sang Yang Taya gitu ya. Tan keno kinoyo ngopo. Jadi Tuhan yang tidak bisa dipersepsikan oleh akal pikiran. Aja ngece karo wong ora duwe. Aja ngece karo wong ora duwe. Jadi sistem kemasyarakatan kapitayan itu kan masyarakat sistem wanwa. Sistem kemasyarakatan ini sangat demokratis karena pemimpinnya itu dipilih berdasarkan kesepakatan antar wanwa-wanwa itu tadi. Setelah sistem wanwa ini hancur diganti dengan sistem kerajaan, maka kepercayaannya juga beralih dari sistem kapitayan menjadi agama Hindu dan Buddha. Orang Hindu Buddha masuk ke Jawa. Itu kan butuh sekian abad, setidaknya 7 abad lah. Artinya ada proses yang luar biasa. Waktu pengaruh Hindu Buddha itu masuk ke Jawa, tentu masyarakat Jawa sudah punya sistem masyarakat ya, bahkan juga punya sistem kepercayaan, hampir pasti itu. Tapi ketika Hindu Buddha datang, itu membawa berbagai anasir peradaban baru. Contohnya, memilih pemimpin. Itu kalau dulu kan sistemnya pakai primus inter pares ya. Jadi siapa yang menang tanding, itulah yang menjadi pemimpin. Begitu sistem kerajaan Hindu Buddha membawanya dari daerahnya sana, berubah menjadi hereditas. Heredity artinya turun-temurun. Jadi pemilihan pemimpin itu didasarkan darah. Raja itu menurunkan penggantinya ya keturunannya gitu. Bapak adene simpangi. Nah, ini yang membedakan sistem asli orang Indonesia, terutama daerah Dieng, dengan sistem kerajaan itu di situ. Cuman referensi kita memang agak terbatas karena banyak catatan kita yang hilang gitu ya. Hingga masuklah orang Inggris dan orang Belanda. Mereka mengambil banyak peninggalan Dieng. Tulisan-tulisan tentang Dieng itu kan di Leiden cukup banyak. Nah, ini sampai hari ini kita belum bisa mengakses ya. Nah, setelah itu Dieng mengalami zaman Dark Age di mana Dieng sudah tidak lagi dikenal sebagai tempat peradaban bahkan sampai hari ini. Orang Belanda itu ada yang memiliki perhatian pada tinggalan-tinggalan seperti itu gitu.
Nah, ketika kemudian dia menulis karya, karangan populer, tulisan ilmiah, otomatis kan dia memerlukan sumber aslinya, baik itu yang berupa naskah maupun yang berupa benda, barang ya. Tidak pelak lagi, banyak barang-barang yang dibawa ke Belanda. Dampaknya adalah untuk mempelajari untuk pengetahuannya sendiri, tapi sekaligus untuk kepentingan politik, memecah belah bangsa itu sangat bisa. Kini Dieng terbagi atas 5 wilayah, Wonosobo, Kendal, Batang, Banjarnegara, dan Pekalongan. Dieng juga terkenal menjadi lahan pertanian. Itu semua berkat datangnya masa kejayaan Belanda untuk menguasai rakyat Indonesia. Belanda tak hanya menjajah, tetapi juga membawa dampak positif untuk kehidupan masyarakat, khususnya Dieng. Jadi pada waktu itulah berkembang luar biasa, orang-orang Belanda mulai menganalisa di mana contoh-contoh tanaman Eropa akhirnya bisa dicoba di Dieng. Perubahan drastis selanjutnya itu mulai zaman awal Orde Baru, di mana waktu itu terjadi revolusi hijau ya. Dieng dijadikan salah satu pusat pengembangan ekonomi untuk budidaya tanaman kentang. Saat ini Dieng sudah berkembang pesat, justru banyak masyarakat Dieng yang tidak tahu sejarah Dieng. Dieng itu sebagai poros dunia gitu. Jadi banyak mitos di sana, banyak kepercayaan lama. Kalau ini kan ada unsur-unsur budaya spiritual ya. Ada anak sejak lahir atau sejak kecil sejenis rambutnya itu melekat gitu. Jadi mereka bilang itu gimbal. Tidak semua anak seperti itu. Bagi anak yang mempunyai rambut gimbal itu mereka percayai dihinggapi oleh makhluk halus. Dia baru bisa hilang atau baru bisa netral ketika dipotong. Nah, dipotongnya pakai upacara dan itu dipimpin oleh tetua adat ya, tidak sembarang orang. Jadi itu budaya spiritual pasti itu. Itu menariknya Dieng di situ. Jejak peninggalan Hindu-Buddha tetap dipercayai oleh masyarakat Dieng hingga saat ini. Mitos yang dipercaya yaitu adanya keturunan rambut gimbal yang diyakini sebagai titipan sang leluhur. Anak rambut gimbal kerap dipanggil sebagai anak gembel. Mereka diyakini oleh penduduk setempat sebagai keturunan dari Kiai Kolodete yang juga berambut gimbal. Menurut legenda yang dipercayai, jika seorang bayi terlahir dengan rambut gimbal, maka ia harus dikhususkan dan diistimewakan. Ini yang unik, ditemukannya anak-anak gimbal di masyarakat itu menunjukkan bahwa ada faktor genetika yang kadang-kadang juga bisa menurun. Itu dianggap sebagai keturunan dari Kiai Kolodete. Rambut gembel, bahwa saya itu keturunan Kolodete. Sudah beberapa kali sering dikira orang gila, ya nyaman saja. Kolodete sampai hari ini itu orang mempersepsikan bermacam-macam. Bahkan ada yang mengatakan itu tokoh fiktif, tokoh rekaan saja. Bagi orang yang asli lahir di sekitar kaki Gunung Dieng meyakini bahwa Kolodete itu ya tokoh betulan gitu ya. Karena cerita tentang Kolodete ini betul-betul mengurat dan mengakar hampir di semua desa yang ada di Dieng. Tidak mungkin ada cerita di tengah masyarakat kita kalau tidak ada fakta pada zaman dahulunya. Sehingga saat ini juga masyarakat Dieng masih mempercayai juga menambah dari Temenggung itu bahwa yang buka Sembung Senggani atau yang babat tanah desa Dieng adalah Mbah Temenggung Kolodete. Pada waktu itu Kiai Kolodete menikahi Nyai Dewi Rororonce. Anak dari Kiai Kolodete dan Dewi Rororonce pun dia harus merasakan kehidupan sebagai orang Dieng yang akhirnya juga berambut gembel. Anak-anak gembel di dataran tinggi Dieng, karena sesungguhnya mereka adalah titisan, maka Kolodete, jiwaku akan masuk ke dalam ragamu. Setiap anak yang kedapatan punya rambut ini pasti dia mengalami hal-hal yang mistis yang semuanya berkorelasi dengan Mbah Kolodete. Itu
Dari umur 2 tahun, panas, kejang-kejang, besoknya gimbal. Sampai dibawa ke dokter, dia bilang, oh ini mau gimbal, nggak usah diapa-apain, nanti sembuh sendiri. Karena Mbah Kiai Kolodite dia menitiskan cucu-cucunya yang gimbal biar dikenang sama Mbah Kiai Kolodite-nya gitu. Si. Wah, ada dulu kayak nama Simang. Kalau kemudian masyarakat Dieng meyakini bahwa keturunan Kiai Kolodite itu memiliki ciri berambut gimbal, itu mungkin secara genetika bisa dipercaya. Anak-anak rambut gembel tetap ada di Dieng, pun mereka kadang harus menerima karena itu adalah sebagai pekeling atau pemberitahuan bahwa mereka harus mengingat nenek moyang. Masyarakat kita meyakini betul ya kalau tokoh Kiai Kolodite itu ada. Saya kira salah satu yang memungkinkan, dan selama ini pendekatannya baru pendekatan metafisik. Ada seorang teman yang dia mendalami metafisik, dia meyakini bahwa Kiai Kolodite itu adalah semacam resi berambut gimbal. Mungkin bisa menjadi catatan ya. Mencampurkan fakta, data arkeologi dan legenda dari Kolodite, sang penurun rambut gimbal, sejatinya dapat ditemukan kecocokan. Badan tinggi tenggap, kulit gelap yang terbalut kain putih bersih hingga ke bagian kepala membentuk tudung, menutupi rambut gimbal yang menguntai panjang. Itulah dia gambaran sang legenda yang dipercaya oleh masyarakat Dieng sebagai pembangun desa Dieng. Seperti mata uang, selalu memiliki dua sisi. Jika fenomena ini dipandang dari sisi ilmiah, mungkin hanya seperti mitos belaka. Namun, dari sisi makna, tak hanya warga Dieng, masyarakat lain pun dapat menangkap fenomena rambut gimbal adalah bagian dari kearifan lokal masyarakat Dieng. Beberapa kali yang dia lakukan dan dia kaji lewat sisi metafisiknya, kemudian saya cross check dengan catatan-catatan empiris dalam beberapa kejadian itu ada titik temunya. Saya juga agak heran juga. Tidak terlalu sensitif arkeologi dalam hal begitu, karena begini, arkeologi itu kan tata cara kerjanya kan berawal dari artefak. Begitu ada artefak, kemudian dideskripsi, dari deskripsi kemudian dianalisis. Kalau analisis makro arkeologi itu sejalan, barangkali ya cocok. Nah, kalau itu dimasukkan, itu berarti mencampurkan antara legenda dengan bukti-bukti historis arkeologis. Itu boleh dipakai. Saya meyakini bahwa saya menangkap ada pesan-pesan. Dieng itu nggak seperti dulu. Dieng itu dulunya itu kan tempat untuk spiritual ya, tapi sekarang dieksploitasi banyak orang. Yang dulunya untuk mencari spiritual, sekarang hanya untuk hiburan, bahkan cenderung kemaksiatan. Saya berkali-kali mau warning pada teman-teman di Dieng, ini sebenarnya era kematian Dieng dari sisi lingkungan, faktor tanah terutama, tanahnya mulai tandus itu ya. Jadi Dieng hari ini sedang mengalami proses penurunan luar biasa. Memanage lingkungan ya, dan sampah. Kita mulai aksi Dieng Bersih 2018. Jadi pengelolaan Dieng menurut saya tidak hanya pengelolaan pada objek wisatanya, tetapi juga pada masyarakatnya, pada kulturnya, sehingga nanti Dieng itu sisi wisatanya itu tidak kering, tapi ada aspek budaya, ada aspek kearifan lokal dan macam-macam itu ada di situ. Dan tentunya kami yang ada di Dieng ini adalah para keturunan Temenggung atau Kiai Kolodite yang tetap juga harus menjaga keseimbangan hubungan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dan tentunya hubungan manusia dengan Maha Penciptanya. Bagi sebagian orang Jawa, hidup berarti menghindari nasib buruk. Mereka percaya
nasib buruk menempel pada manusia yang lahir, termasuk salah satunya anak dengan rambut gimbal. Cara menghilangkan nasib buruk adalah dengan ruatan. Tanpa ruatan, sang anak gimbal tidak bisa lepas dari pengaruh kolodete. Dengan kata lain, yang telah diberikan dari leluhur harus dikembalikan kepada leluhur. Anak Kiai Kolodete yang berambut gembel pada akhirnya sudah meminta jejaluk. Nanti rambut gembelnya setelah dicukur itu dilarung ke air atau baik sungai maupun danau yang airnya nanti meluap dan mengalir menuju ke Laut Selatan. Hal ini tidak lepas daripada penghargaan kepada lingkungan sekitarnya. Upacara ini beradaptasi dengan adanya pengaruh agama dan zaman, sehingga upacara ini dapat diterima oleh masyarakat Dieng. Ruatan ini ya perpindahan antara agama lama ke agama baru gitu ya. Karena Islam waktu itu kan sangat menghormati peninggalan masa lalu. Sehingga ritual-ritualnya itu pasti melibatkan tradisi-tradisi masa lalu. Masih ada tumpengan, ada sesaji, ada bakar menyan. Ini ritual-ritual masa lalu yang dalam Islam itu masih diperbolehkan. Nah, ini aspek-aspek lokalitas yang masih digunakan. Nah, ritual ini juga menggambarkan gitu ya, proses yang semut terkait dengan perpindahan budaya, perpindahan kepercayaan ini. Karena kebetulan mama saya itu dulunya anak gimbal, keturunan rambut anak gimbal. Terus pengen tahu sih. Prosesi pencukuran rambut gimbal sudah akan dimulai. Panitia punya cara tersendiri menaikkan kereta, ya, kereta kuda. Kudanya 2. Nah, saya nanti giliran yang naik kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma masamiha ma'ajaltina mi'adolil adan fi kawalibi kunubina. Ruatan sebuah bentuk upaya manusia Jawa mencari atau mengupayakan yang namanya keselamatan. Karena rambut gimbal ini kan istimewa. Memang di dalam upaya untuk mengupayakan keselamatan itu ya menjadi bagian dari kebutuhan hidup manusia. Sehingga ruatan itu juga menjadi bagian dari hal yang perlu diupayakan. Maka dalam upacara itu menggabungkan ada unsur ekspresi dari tradisi Jawa yang diungkapkan dengan pemotongan rambut. Ya itu bagian dari bagaimana bahasa-bahasa simbolik mengintegrasikan antara sebuah kepercayaan lokal dengan agama-agama besar. Karena pada prinsipnya agama itu juga mengupayakan yang namanya keselamatan, dan dalam kepercayaan lokal ini untuk ruatan ini juga mengupayakan keselamatan. Pada satu sisi lalu kelihatan bagaimana kedua hal ini, baik agama maupun kepercayaan itu ketemu. Begitulah ruatan. Ruatan yang diterima karena kelestariannya memberikan berkah yang mendalam bagi kesetaraan dalam keberagaman yang indah. Pemotongan rambut gimbal dan pembersihan diri serupa dengan konsep ajaran agama. Kedekatan inilah yang membuat ruatan tetap diterima. Bahkan, upacara ini menjadi ikon kota Dieng yang mendatangkan wisatawan dan juga menambah pundi rezeki untuk masyarakat sekitarnya. Anak gembel ini adalah simbol kesejahteraan Dieng. Semua masyarakat merasakan dampak ekonomi. Tahun ini bahkan para pakar ekonomi Jawa Tengah menganalisa adanya kegiatan pencukuran rambut gembel yang diangkat menjadi daya tarik itu bisa berimbas pada multiplier efek pariwisata yang luar biasa. Jadi saya melihatnya justru tradisi potong rambut gimbal ini sekarang jadi punya 2 fungsi. Satu, ritus keagamaan, yang 2, proven, berubah menjadi fungsi hiburan dan pertunjukan buat masyarakat. Akan membantu perekonomian masyarakat. Dieng itu sudah menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, jadi sudah menjadi prioritas pembangunan nasional. Kalau saya sendiri ya banggalah menjadi diri saya sendiri, diberi karunia keistimewaan anak yang berambut gimbal. Saya juga masih mempertahankan kultural budaya lah, ikonik Dieng gitu. Ya gitu sih. Itu akhirnya kami membuat beberapa kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kami membuat satu event yang dinamai dengan
Festival Budaya Dieng. Makin hari makin baik. Apresiasi saya yang pertama adalah penyelenggaranya kawan-kawan masyarakat sekitar sini. Mulai dari materinya, acaranya makin hari makin bagus. Yang datang sekarang jauh lebih banyak lagi karena hampir tersebar dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri. Maka ini sudah menunjukkan, sudah ada kesimpulan bahwa ya ini diminati. Very interesting festival. I especially fly from Moscow, especially for this festival because it's famous festival. I decided it's interesting for festival first, and today I have some opportunity to have some volcano here, view. It's very interesting, very nice. I like it very much here. People are very friendly. The culture is very beautiful, and we're very lucky to be here now and treated as special guests. Indonesia ini kebudayaannya berbeda-beda ya. Dengan budaya kita bisa menyatukan seluruh Indonesia ini. Seperti pemotongan rambut gembel yang dibuat sedemikian rupa, dan itu merupakan satu warisan budaya yang harus kita pertahankan. Karena yang begitu percaya nggak percaya, tapi itulah yang terjadi. Ya, ini bukan main saya lihat. Tanpa rekayasa, anak-anak ini bisa menampilkan dirinya sebagai pionir daripada adat itu sendiri. Rambut gimbal itu bukan main. Itu sebenarnya color itu yang banyak bersifat yang tidak baik. Jadi kita dibersihkan dari hal-hal yang negatif. Ya, semoga anak-anak yang kita bersihkan colornya akan menjadi anak yang soleh, ya anak-anak yang pintar. Saya melihat ini adalah satu ritual yang tidak hanya digunakan untuk kancah pariwisata, apakah itu nasional, apakah itu internasional. Tapi dalam hal ini saya melihat bahasa ada ritual yang betul-betul pernah dilakukan oleh para leluhur kita itu. Dan ini juga harus dilihat tidak sekedar ritual sederhana potong rambut gimbal, tapi ini adalah bukti nyata bahwa dalam prosesi pemotongan rambut gimbal ini ada nilai-nilai kesungguhan, ketelatenan dalam menjalankan prosesi itu. Itu sesuatu yang unik ya untuk kita semua, dan bagi raja-raja itu satu pemandangan yang sangat menarik. Mungkin untuk ke depan lebih baik diundang lagi lebih banyak raja, dan juga mungkin orang-orang asing juga pasti akan senang melihat itu dan akan lebih menarik turis ke daerah Jawa Tengah ini. Al-Fatihah. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Gumpalan rambut gimbal yang telah dipotong menjadi tanda babak baru sebuah kehidupan untuk sanak gimbal. Layaknya helai demi helai rambut yang tumbuh lalu dipangkas lagi. Seperti itu pula lah tumbuh dan berkembangnya sebuah budaya. Ada yang datang untuk berbaur, ada pula yang dibuang. Ruatan dari generasi ke generasi, dari rambut ke adat, dari adat ke rasa, dari rasa ke syukur. Syukur karena perbedaan ini masih ada untuk dihargai. Ketua Pade, donga sa utawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orang Jawa kudu Jawani. Sesuai yang disampaikan dalam Al-Quran, kuciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka akulturasi Islam ke Jawa ini tentunya tidak harus merubah budaya-budaya yang ada di tanah Jawa ini. Jadi ini cara doa, ini cara berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa, dengan yang menyelenggarakan hidup, dengan pihak-pihak yang menjadi penjaga dan pelestari kehidupan yang dibutuhkan dan dialami. Jadi itulah cara berdoa, itulah upacara yang menjadi bentuk doa. Karena itu menjadi bagian dari pengalaman hidup yang dialami oleh masyarakat setempat itu. Konkret mereka membutuhkan keselamatan, konkret mereka mengupayakan, dan itu sudah menjadi praktek yang selama ini berjalan. Kalau orang mengatakan tahayul, ya nanti dulu paham nggak dengan pengalaman, dengan tradisi, dengan praktek hidup yang sudah dilakukan sekian lama. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang ini. Lalu orang akan paham, oh iya, ini hal-hal yang menjadi bagian pergulatan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ketika kita kemudian ikut masuk dalam suasana dan pengalaman itu, pasti kita akan mempunyai cara berpikir, cara menilai, cara menimbang yang berbeda. Dengan cara demikian kita tentu akan menjadi semakin bijaksana. Melihat dan menyaksikan keberagaman praktek hidup di dalam masyarakat yang sedemikian kaya dan sudah berlangsung dalam masyarakat ini. There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. There are people dying when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. We are the ones, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me.